warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nursya Fitri. Saya adalah salah satu mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam dan humaniora di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dengan dosen pengampu Ibu Fitri Amalia Batubara SPDI MPD. Nah, dalam suatu pendidikan pastilah ada yang namanya proses pembelajaran, di mana adanya suatu interaksi antara pendidik, peserta didik, dan juga sumber belajar dalam lingkungan pembelajaran. Nah, untuk mendukung keberhasilan pendidikan, maka ada hal-hal yang harus dilakukan. Salah satunya memperhatikan dalam pemilihan dan juga penggunaan strategi pembelajaran. Sebenarnya banyak sekali ya model atau metode strategi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran sekaligus contoh penerapannya. Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu strategi kontekstual. Nah, jadi contextual teaching and learning terdiri dari 3 kata. Konteks artinya berhubungan dengan suasana atau keadaan, teaching artinya mengajar, sedangkan learning artinya pengetahuan. Nah, sedangkan secara istilah, pembelajaran kontekstual berarti mengkaitkan materi yang telah disampaikan oleh guru dengan kehidupan nyata, sehingga diharapkan siswa untuk terdorong untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada permasalahan yang muncul, mereka dapat menyelesaikan dengan baik sesuai dengan keilmuannya. Selanjutnya, konsep dari strategi pembelajaran ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Dan kemudian yang kedua, CTL mendorong agar siswa menemukan hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada tentang prinsip-prinsip dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme, menekankan pada pemahaman materi daripada menghafal teori materi pembelajaran. Nah, ketika peserta didik memahami dengan baik, maka akan mempermudah dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua, ada tentang inquiry atau menemukan. Adanya proses pemindahan dan pengamatan menjadi sebuah prinsip atau menjadi sebuah bahan pemahaman yang menekankan pada keberhasilan dan juga penerimaan ilmu pengetahuan melalui berpikir secara kritis dan menemukan pengetahuan dalam pembelajaran yang kemudian dapat memecahkan masalah dengan didiskusikan secara kelompok. Selanjutnya, yang ketiga ada tentang questioning atau bertanya. Di sini artinya mendorong peserta didik untuk menyelidiki dan memunculkan rasa keingintahuannya yang ada pada dunia luar. Selanjutnya ada yang keempat tentang masyarakat kelompok, di mana di sini terdapat suatu kelompok belajar yang terdapat kegiatan dan menukar mengenai pemikiran atau mengenai ilmu pengetahuan. Di sini maksudnya untuk memperluas dan mempermudah ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Kelima ada tentang pemodelan atau modeling. Nah, dalam hal ini menampilkan contoh dalam pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru atau siswa yang telah dipilih. Nah, kemudian peserta didik akan terdorong berusaha berpikir dan bekerja keras dalam memahami suatu mata pelajaran. Kemudian yang keenam ada tentang refleksi, di mana mengkaji dan merespon kembali apa yang telah disampaikan oleh guru. Dengan ini peserta didik lebih paham mengenai pengetahuan dan telah memperoleh ilmu. Mereka menganggap sebagai sesuatu pengayaan atau revisi terhadap suatu pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tentang penilaian sebenarnya, di mana adanya kumpulan dari beberapa data-data mengenai kemajuan atau perkembangan dan pengetahuan tingkat pemahaman peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini, Nak? Sehat semua kan? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah,
seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Ya, untuk ketua kelasnya datang hari ini. Siapa? Oh iya Lutfi, nah silahkan dipimpin doanya dulu ya. Alhamdulillah. Nah, setelah kita berdoa, ibu minta kalian cek temannya yang di sampingnya, kanan ataupun kiri. Coba, ada kira-kira siapa yang nggak datang? Baik, datang semua ya. Oke, nah sudah datang semua, berarti hari ini siswanya lengkap berjumlah 20 orang. Baik, setelah minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Iya benar, Nisa. Kita minggu lalu belajar tentang wudhu. Nah sekarang ibu akan mengajarkan kalian tentang tayamum, tentang tata cara tayamum yang baik dan benar. Nah sebelum itu, ada yang tahu tentang pengertian tayamum itu apa? Tidak ada yang tahu ya? Nggak ada yang mencari tahu apa itu tayamum? Tayamum itu sebagai pengganti dari wudhu ya. Nah anak-anak, tayamum itu terdiri dari dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Nah di sini ibu akan menjelaskan apa itu arti tayamum menurut bahasa dan apa itu arti tayamum menurut istilah. Nah di sini ibu sudah menuliskan tentang pengertian tayamum menurut bahasa dan pengertian tayamum menurut istilah. Menurut bahasa artinya memasukkan sesuatu, dan menurut istilah yaitu mengusap wajah dan tangan sampai ke siku ya. Nah jadi anak-anak, ini adalah pengertian dari tayamum menurut bahasa dan pengertian tayamum menurut istilah. Nah jadi intinya pengertian tayamum itu adalah pengganti dari wudhu. Benar sekali. Nah jadi misalkan itu kita berwudu, biasa kan kita menggunakan air. Nah gini, ini kasusnya bagaimana kalau kita tidak ada air? Nah sekarang jawabannya itu pasti ada di surah apa ya tadi yang ibu sebutkan? Belum ada ya? Oh ya ibu maaf kalau belum ada, ibu lupa. Nah surahnya itu dalam surah Al-Maidah ayat 6, yaitu yang artinya bertayamumlah dengan debu yang suci. Jadi bertayamum itu menggunakan debu yang suci. Kalau misalkan tidak ada air, kita menggunakan menggunakan debu. Tadi yang ibu bilang menggunakan debu. Paham sampai di sini? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Dan kalau yang untuk belum paham, nanti ibu akan menampilkan video yang berisi tentang tata cara bertayamum yang baik dan benar. Nah untuk anak-anak, mohon diperhatikan dengan baik nanti ya setelah ibu menampilkan videonya. Dan jangan lupa dicatat. Oke, untuk tugas selanjutnya, kalian minggu depan ibu akan membagikan kelompok yang berisi 4 kelompok. 4 kelompok. Dari 4 kelompok tersebut ada 5, masing-masing ada 5 siswa. Nah tugasnya kalian ke depannya, minggu depan kalian akan mempraktikkan tentang tata cara bertayamum yang baik dan benar. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudhu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua,
mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Nah, setelah selesai berwudu atau tayamum, lalu kita bersiap untuk mengerjakan sholat. Ya, seperti yang dicontohkan dalam video tadi tentang tata cara bertayamum yang baik dan benar. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini ya. Ya yaudah Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.